Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1259 Keputusan Ling Kongsu terbang di udara. Ling Ruofeng baru saja selesai mendengarkan laporan itu, dan wajahnya penuh rasa ingin tahu. Dia tidak pernah menyangka kalau ilmu bela diri Ji Fei ternyata tidak ada gunanya. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Namun berita ini datang dari lebih dari satu keluarga seni bela diri kuno. Itu adalah berita rahasia dari banyak keluarga seni bela diri kuno. Itu juga yang didengar dan dilihat orang-orang mereka di konferensi seleksi pendatang baru di Dragon Hall. Dan bahkan ada video dan fotonya. Dari semua itu, dapat disimpulkan bahwa Ji Fei benar-benar orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Hati Ling Ruofeng kacau balau. Ji Fei adalah seorang pemula muda, bintang yang sedang naik daun, dan bagaimana dia bisa hancur begitu saja? Saya merasa sedikit enggan, namun dia segera melepaskannya. Sebagai penguasa Ling Kongsu, dia sudah terbiasa menyaksikan naik turunnya bintang-bintang baru selama bertahun-tahun. Itu terlalu umum. Su Piaomiao memiliki perasaan campur aduk dalam hatinya. Tepat sebelum dia mengetahui berita itu, dia baru saja menangani masalah pengambil alihan grup Jinbao oleh Ji Fei. Dia memberikan semua 300 miliar yuan yang dia dapatkan dari Ji Fei kepada Ling Kongsu, dan bahkan menggambarkannya sebagai permintaan maaf Ji Fei. Tujuannya adalah untuk membujuk Ling Kongsu agar tidak menjadi musuh Ji Fei. Ling Ruofeng jelas sangat senang dengan pengembalian 3 kali Ji Fei dan sangat puas dengan rasa hormat Ji Fei. Walaupun Chen Yibao sangat tidak senang dan bahkan berteriak bahwa dia ingin membunuh Ji Fei, dia tidak mampu menanggapi pertanyaan Su Piaomiao tentang Chen Ziluo yang membunuh Chen Zitian dan Chen Ziqiang, dan pada akhirnya hanya bisa menahannya. Tepat saat mereka hendak menutup rapat, Chen Yibao tiba-tiba mengumumkan berita bahwa kemampuan bela diri Ji Fei telah hancur dan dia menjadi cacat. Awalnya dia pikir itu tidak mungkin benar. Tapi tak lama kemudian semua orang menerima laporan dari keluarga-keluarga seni bela diri kuno di bawah. Semuanya dengan berita yang sama, dan mereka semua mempercayainya sepenuhnya. Su Piaomiao secara alami teringat pada lubang kecil yang muncul setelah dia gagal terakhir kali ketika dia mencoba membuka Cunyang Juemai milik Ji Fei. Lubang kecil itu dapat menyebabkan energi internal Ji Fei bocor keluar terus-menerus. Tetapi lubang kecil itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk menyembuhkan Ji Fei. Apakah dia masih berpikir untuk mencari kesempatan membantu Ji Fei memperbaiki keadaan? Kok bisa hancur seperti ini? Seluruh Ling Kongsu tercebur dalam suasana khusus. Banyak orang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Dan bahkan banyak orang memiliki harapan di mata mereka. Bunuh Ji Fei, karena masih banyak orang yang tidak senang dengan kekuatan Ji Fei, terutama penindasan Ji Fei terhadap keluarga seni bela diri kuno lainnya, yang membuat mereka sangat tidak senang. Dibandingkan dengan keluarga seni bela diri kuno tersebut, kehidupan Ji Fei tentu saja lebih penting daripada keluarga seni bela diri kuno tersebut. Bagaimanapun, keluarga-keluarga seni bela diri kuno itu memujanya. Sekarang, semua orang memandang Ling Ruofeng, menunggu dia berbicara. Jika itu di masa lalu, dapat dimengerti jika Ling Ruofeng ingin menerima Ji Fei dan masuk ke Ling Kongsu. Namun kini Ji Fei telah menjadi seorang cacat, tidak ada alasan untuk menerima Ji Fei sebagai penggantinya. Kalau begitu, membunuh Ji Fei adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun juga, keponakan Chen Yibao pergi karena Ji Fei. Membunuh Ji Fei juga untuk menjaga harga dirinya dan harga diri Ling Kongsu. Chen Yibao merasakan sikap orang banyak.
dan rasa terima kasih terus tampak di wajahnya, dan dia bahkan melepaskan keinginannya untuk membunuh Jifei. Tuan, saya pikir masalah ini mungkin hanya rumor, tidak mungkin benar. Su Piaomiao khawatir Ling Ruofeng akan mengungkapkan keputusannya untuk membunuh Jifei, jadi dia berbicara lebih dulu. Itu tidak mungkin palsu, mereka juga mengirim video dan foto. Jifei batuk-batuk hebat setiap kali berbicara sekarang, dan dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya dari pelecehan. Yang lebih penting, dia sudah mengatakan bahwa dia akan memilih penerus Balai Naga dari antara para pendatang baru. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Jifei benar-benar tidak berguna. Chen Yibao berkata dengan nada tegas. Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Ling Ruofeng. Mata mereka menyampaikan makna yang sama. Mengingat kesombongan Jifei, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu jika seni bela dirinya tidak dihapuskan? Ling Ruofeng terdiam sejenak. Penatua Chen ingin membunuh Jifei dalam masalah ini, kan? Ya, Chen Yibao berkata dengan nada mengiyakan. Dulu dia tidak bisa mengalahkan Jifei dan hanya bisa menahannya. Sekarang dia bisa membunuh Jifei. Tentu saja dia ingin membunuh Jifei. Ia ingin membalaskan dendam keponakannya dan melampiaskan amarahnya. Lebih jauh lagi, ini juga merupakan suatu pengaturan untuk menyelamatkan orang lain, membunuh dua burung dengan satu batu, jadi tidak disembunyikan sama sekali. Ling Ruofeng mengangguk dan menatap yang lain. Apa maksud kalian semua? Apakah kalian semua ingin membunuh Jifei? Saya keberatan, Su Piaomiao berkata dengan keras. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun, hanya memandang Chen Yibao untuk menunjukkan dukungan mereka. Hal ini membuat pertentangan yang samar itu tampak sangat tiba-tiba dan bahkan sangat berbeda. Nona Su Piaomiao, kau terus berbicara atas nama Jifei. Mungkinkah kau telah jatuh cinta pada Jifei? Chen Yibao bertanya dengan nada aneh. Mata semua orang tertuju pada Su Piaomiao. Bahkan Ling Ruofeng memandang Su Piaomiao, menunggu jawabannya. Su Piaomiao sangat tidak senang, tetapi tetap menanggapi dengan mencibir. Seni bela diri Jifei telah dihapuskan, jadi dia bukan orang yang kita Ling Kongsu inginkan, kan? Apa gunanya punya sampah? Kata tetua Chen dengan dingin. Ling Ruofeng menyetujui dalam diam. Su Piaomiao melirik semua orang, dan mereka semua pada dasarnya memiliki ide yang sama. Apakah itu berarti bahwa mulai sekarang, jika orang-orang Ling Kongsu menjadi tidak berguna, mereka harus mati dan ditinggalkan oleh Ling Kongsu? Kanan, Chen Yibao bergegas berbicara. Sekarang dia hanya ingin membunuh Jifei, jadi dia tidak sabar untuk mendapatkan persetujuan Ling Ruofeng. Ling Ruofeng menatap semua orang, semua dengan makna yang sama di mata mereka, dan akhirnya menatap Su Piaomiao. Su Piaomiao, inilah yang dimaksud semua orang. Su Piaomiao menatap Ling Ruofeng setelah mendengar suara itu. Karena Jifei memiliki meridian mutlak yang murni, dia tidak mau bergabung dengan Seng Lingyun yang memiliki meridian mutlak yin murni. Jadi ada kemungkinan seni bela dirinya akan dihapuskan. Namun sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Namun jika itu salah, saya yakin tindakan Ling Kongsu kali ini pasti akan membuat Jifei marah. Memangnya kenapa kalau dia marah? Apa dia masih bisa jadi musuh Ling Kongsu? Lagi pula, dia orang yang tidak berguna. Chen Yibao bertanya balik sambil mencibir. Baiklah, karena semua orang sudah mengatakan bahwa mulai sekarang, siapapun yang kemampuan bela dirinya tidak bagus akan ditinggalkan oleh Ling Kongsu, maka aku tidak akan keberatan. Tepat ketika Chen Yibao mengira Su Piaomiao masih akan berusaha keras memperjuangkan Jifei,
Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menatap Chen Yibao lalu berkata, "Apakah kamu ingin melindungi Ji Fei atau membantu Ji Fei?" Chen Yibao bertanya dengan dingin. "Saya tidak akan membantu. Tetapi saya ingin semua orang di Lingkongsu tahu bahwa tanpa integritas dasar, tidak ada seorang pun yang akan menghormati Anda." Setelah Su Piaomiao selesai berbicara, tubuhnya melintas dan dia pergi, langsung menuju ke tempat Lingkongsu sedang menyendiri untuk mulai berlatih. Penampilannya mengejutkan semua orang. Namun, Chen Yibao masih bersikeras untuk turun gunung untuk membunuh Ji Fei, dan Ling Ruofeng setuju. Meskipun Su Piaomiao sedang diasingkan, dia juga tahu bahwa Chen Yibao akan membunuh Ji Fei. Tubuh halus itu perlahan mengembun menjadi sosok manusia, dan jejak kesedihan melintas di matanya. "Ji Fei, jika Chen Yibao benar-benar membunuhmu, aku akan membuat semua orang yang mendukungnya hari ini mati dengan menyedihkan." Pada saat ini, Su Piaomiao memiliki ide untuk mengkhianati Lingkongsu dan membalaskan dendam Ji Fei. Bab 1260. Saya pikir orang-orang ini bisa tinggal ketika Su Piaomiao sedang berlatih. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka tanpa angin, dan kemudian sebuah bayangan muncul. Wei Hao. Setelah Su Piaomiao bertanya, dia sudah tahu itu Ling Ruofeng. Dia cepat-cepat melangkah maju, membungkuk dan memberi hormat. "Halo, Master Sekte." Ling Ruofeng mengangkat tangannya, dan tubuh halusnya berdiri otomatis seolah tertiup angin. "Apakah kamu jatuh cinta pada Ji Fei?" Ling Ruofeng bertanya dengan santai. Hati Su Piaomiao bergetar, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ling Ruofeng sudah tahu jawabannya. "Terakhir kali aku bilang akan menikahkanmu dengan Ji Fei. Karena kamu menyukai Ji Fei, turunlah dari gunung dan selamatkan Ji Fei." Ling Ruofeng berkata dengan ringan, "Guru, apakah Anda mengatakan kebenaran?" Rasanya begitu halus, seperti mimpi. Awalnya aku mengira Ling Ruofeng akan membunuh Ji Fei, tapi aku tidak menyangka dia akan membiarkanku menyelamatkannya. Saya sangat gembira. Ling Ruofeng mengangguk. "Pergilah. Ini juga kesempatan bagus untuk melihat apakah Ji Fei layak diselamatkan." Su Piaomiao berusaha keras untuk mengendalikan kegembiraannya. Terima kasih, Master Sekte." Ling Ruofeng berbalik dan menghilang ke dalam rumah. Wajah Su Piaomiao penuh dengan senyuman. "Ji Fei, kamu tidak bisa mati, tidak ada yang bisa membunuhmu." Setelah berkata demikian, dia segera meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, Ling Ruofeng muncul di rumah lagi. Pada saat ini, Ling Ruofeng adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Kalau dia muncul di dunia, aku jadi penasaran, berapa banyak wanita yang tergila-gila padanya. Sekalipun dia hanya mengaitkan jarinya, ribuan wanita akan merangkak di bawahnya. Ling Ruofeng menarik napas dalam-dalam, dan ada aroma samar di udara. Matanya menyapu ruang istirahat Su Piaomiao. "Su Piaomiao, kau benar-benar mengkhianatiku hanya demi Ji Fei." Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan seakan dipenuhi hembusan udara, dan terjadilah sensasi. Bongkahan es jatuh ke tanah, dan seluruh rumah tampak tertutup es dan salju. Dia marah untuk pertama kalinya. Su Piaomiao tidak tahu bahwa keputusan Ling Ruofeng untuk mengajaknya turun gunung hanyalah ujian baginya, dan dia tidak tahu bahwa Ling Ruofeng selalu menyukainya. Itulah sebabnya dia sangat memanjakannya. Kali ini, Su Piaomiao ingin mendapatkan kembali 300 miliar, dan memberikan semuanya kepada Ling Kongsu. Dia pikir dia sudah meredakan amarah Ji Fei, tapi dia tidak tahu kalau dia sudah membangkitkan amarah Ling Ruofeng. Karena menurutnya, Su Piaomiao pasti sudah punya kesepakatan dengan Ji Fei.
Kalau tidak, dengan kesombongan Ji Fei, mustahil baginya untuk memberikan uang sebanyak itu. Hari ini, Su Piaomiao membela Ji Fei dan menantang Chen Yibao, dan bahkan menegaskan fakta bahwa Ling Kongsu tidak akan menerima orang yang tidak berguna, yang membuatnya semakin curiga. Dia baru saja pergi setelah meminta Su Piaomiao untuk menyelamatkan orang sebagai ujian. Ling Ruofeng sepenuhnya memahami pikiran Su Piaomiao dan sangat marah. Dia tidak dapat menerima atau menoleransi hal yang bersifat ilusi seperti itu. Dia penuh dengan rasa iri dan cemburu terhadap Ji Fei, pria yang menarik perhatian Su Piaomiao. Su Piaomiao, aku harap kamu tidak terlibat terlalu dalam. Kalau tidak kamu akan menyesalinya. Setelah Ling Ruofeng selesai berbicara, dia menghilang ke dalam rumah. Es dan salju di rumah mencair, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kota Naga Gunung Naga, Penatua Longsan dan yang lainnya telah berada dalam kewaspadaan tinggi baru-baru ini karena penutupan Balai Naga secara tiba-tiba telah membuat mereka bingung mengapa, dan apa alasannya. Namun, guntur besar hari itu dan naga serta Phoenix yang muncul di belakang Ji Fei dan Li Ruoxi masih sangat mengejutkan mereka. Ponsel Feng Huang tiba-tiba bergetar, dan dia menerima pesan dari Bai Song dan Qi Yuan secara bersamaan. Yang pertama memberitahunya tentang Sikou Ningsue dan memberitahu Feng Huang bahwa pihak lainnya berada di Longcheng, dan sedang berhubungan dengan Sikou Bingnian, dan mereka bersekongkol untuk menjaga pasukan tetap di tempatnya. Berita Qi Yuan adalah bahwa banyak pasukan sedang bergegas menuju Longcheng. Mata Feng Huang terus mengecil. Sekarang di Aula Naga, Ji Fei belum mengundurkan diri dari jabatan kepala aula, jadi dialah kepala aula. Kehormatan dan aib Ji Fei terkait dengan kehormatan dan aib Longtang. Memikirkan semua ini, dia menatap Tetua Longsan. Tetua Longsan, aku punya dua berita yang ingin kukatakan padamu. Longsan tercengang. Dia tidak menyangka Feng Huang akan memberitahunya kabar apapun. Lagi pula, jaringan informasi Longtang sangat berkembang. Dia menekan rasa tidak senangnya dan mengangguk. Pertama, Sikou Ningsue dan Sikou Bingnian bersekongkol. Keduanya adalah keturunan keluarga Sikou, terutama Sikou Ningsue pernah menculik Chen Gu, kepala cabang Longtang Ningjiang, di Ningjiang dan mengancam tuanku. Dia orang yang berbahaya. Longsan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Sikou Ningsue, tetapi Sikou Bingnian adalah orang yang mereka lindungi. Sikou Bingnian, jangan khawatir, kami di Longtang punya pengaturan sendiri. Feng Huang sangat tidak senang dengan sikap Longsan, tetapi dia menahan amarahnya dan melanjutkan. Ada banyak kekuatan yang bergegas ke Longcheng sekarang, dan mungkin ada bahaya di sini. Wajah Longsan langsung menjadi gelap. Ini adalah Balai Naga, siapa yang berani bersikap sombong di sini? Bahkan keluarga seni bela diri kuno pun harus bersujud di depan Balai Naga kita. Longsan jelas tidak puas dengan informasi yang diberikan Feng Huang dan merasa bahwa Feng Huang hanya memerintahnya. Long Ri dan yang lainnya tetap diam. Long Hui ingin berbicara tetapi dihentikan oleh Long Ri. Feng Huang terdiam menanggapi kesombongan Longsan. Dia tidak bisa mengubahnya. Dia tidak memiliki kekuatan Ji Fei. Dia juga tidak memiliki kekuatan Longsan. Dia sudah mengingatkannya, dan sekarang dia hanya perlu menunggu Ji Fei kembali. Dia juga tidak tahu bahwa Ji Fei sedang berlatih di Aula Naga. Meski Longsan mengaku tak menganggapnya serius, ia tetap memperkuat pengelolaan Longsan Longtang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan banyak orang telah datang ke Longcheng. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang telah menghilang atau bersembunyi untuk waktu yang lama,
dan bahkan banyak orang dari keluarga seni bela diri kuno telah datang. Hal ini membuat Long San dan yang lainnya gelisah dan mereka memperkuat pertahanan mereka. Untungnya, orang-orang ini tidak menunjukkan kelainan apapun, mereka hanya tinggal di sini. Akhirnya tibalah hari ke-7, rapat seleksi rekrutmen baru telah usai, dan saatnya para rekrutmen baru keluar. Long San dan yang lainnya melihat Chen Ziluo keluar dengan lebih dari 100 orang. Mereka semua penuh energi dan jelas telah banyak mengalami kemajuan. Banyak orang yang hormat kepada Chen Ziluo, dan mereka sangat senang. Dia mengetahui situasi di dalam melalui saluran khusus. Long Ziluo telah membuat terobosan hebat akhir-akhir ini dan telah memberikan banyak bimbingan kepada orang-orang ini, yang telah membantu mereka berkembang pesat. Hal ini membuat Long Ziluo sangat populer. Pada saat ini, Long San sudah berpikir untuk menerima semua orang ini. Jika mereka semua tetap tinggal, dengan bantuan Long Ziluo, mereka pasti akan setia kepada Long Ziluo, yang kemudian akan mengukuhkan posisi Long Ziluo sebagai kepala aula. Para tetua Dragon Hall lainnya juga terkejut senang melihat kemajuan orang-orang ini dan persatuan yang mereka tunjukkan. Ini adalah pilihan terbaik dari semua tahun sebelumnya. Di masa lalu, proses seleksi bagi banyak orang merupakan proses berjuang sendiri dan mengejar diri sendiri. Sehingga banyak orang tidak banyak mengalami kemajuan dan tingkat eliminasinya pun sangat tinggi. Saat ini, merekalah kaum elit. Saya pikir orang-orang ini bisa bertahan. Long Hui adalah orang pertama yang berbicara. Desir, semua orang memandang Long San, menunggu keputusannya. Bersambung.